Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari cerita Kagurofenom, kisah yang berjudul Rumah Dinas. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan kisah ini? Langsung saja masuk ke ceritanya. Aku pun menuju ruangan dapur yang ada di paling belakang, dan dengan jantung yang sedikit deg-degan aku pun perlahan membuka pintu itu, ya pintu yang menghubungkan awal dari semua masalah di rumah ini. Di saat aku membuka pintu itu, sekilas hawa yang ada di sekitarku menjadi mencekam, bulu kuduku perlahan berdiri, dan langkahku kian memberat. Ketika aku telah berada di ruangan tersebut, aku pun melihat tepat di depanku sebuah pohon yang dipagari di sekelilingnya. Aku pun sejenak terdiam ketika melihat pohon itu. Rasanya aku menjadi tenang di saat aku melihat pohon tersebut, entah apa yang ada di dalam pohon itu atau hanya firasatku saja. Lalu aku pun melihat gembok yang ada pada pagar itu telah copot, padahal sebelumnya gembok yang ada pada pagar itu masih terkunci dengan rapi. Dan aku sangat ingat sekali, tidak mungkin Bang Ewo yang melepaskan kuncinya tersebut, karena semenjak Bang Ewo menginap di sini tidak ada satupun yang ke ruangan ini lagi. Tiba-tiba ada hembusan angin yang tidak terlalu kuat namun cepat melewati telingaku. Seketika aku pun terkejut dan langsung berlari ke ruang dapur. Apaan tadi itu? Tanyaku dalam hati. Telingaku langsung berdiri pada saat itu, rasanya seperti dihembus oleh seseorang. Sebenarnya tidak ada hal aneh yang ada pada pohon itu, hanya saja perasaan yang sedikit berbeda ketika aku melihat pohon itu. Perasaan yang tenang, hampa dan dingin. Ya, rasanya di ruangan itu lebih sedikit dingin daripada suhu yang ada di dalam sini, padahal tidak ada AC di sana dan lagi atapnya pun terbuka. Aku pun memutuskan untuk mengunci kembali dengan gembok pintu belakang itu, agar tidak ada maling yang masuk ke dalam rumah ini. Oh iya, masih ada satu lagi pintu yang belum terkunci, ingatku pada saat itu. Aku pun langsung bergegas pergi ke halaman samping belakang untuk mengunci pintu yang sudah dibuka Bang Ewo waktu itu. Ketika aku telah mengunci pintu tersebut, aku pun sekilas melihat gudang berkas yang ada di depan pintu itu. Aku merasakan ada seseorang di dalam gudang arsip itu, padahal tidak ada siapa-siapa ketika itu. Aku pun tidak ingin mengeceknya jauh lebih dalam lagi, lantas aku pun langsung berlari menuju ruang tamu ketika itu. Sudahlah, aku tidak ingin lagi mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak aku ketahui. Gumamku dalam hati, ya mungkin ada benarnya juga, untuk apa mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui. Kalaupun hantu itu ada, biarlah tetap menjadi hal yang tersembunyi, tak perlu dicari untuk mencari kebenaran bahwa hantu itu ada. Karena pada dasarnya, dunia manusia dan dunia para hantu itu memang sudah berbeda. Ketika kita mencari-cari tahu tentang dunia yang berbeda itu hanya membuat gerbang antara dunia manusia dan dunia hantu itu menjadi tidak seimbang. Itulah argumen yang bisa aku berikan ketika itu untuk diriku. Pemikiran seperti itu aku dapatkan ketika aku menonton anime kesukaanku yang berjudul Inuyasha, di mana sang peran utama memasuki dunia manusia dan begitu pun sebaliknya yang pada akhirnya pembatas gerbang antar kedua dunia itu hilang. Yang mana, kalau tidak manusia yang terjebak di dunia hantu bisa jadi hantulah yang terjebak di dunia manusia. Dan setelah hari itu, aku pun menjalankan aktivitas hari-hariku dengan biasanya. Ya, walau para hantu itu masih saja menggangguku di setiap harinya meski kini aku sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Jadi aku tidak terlalu takut lagi ketika para hantu itu bermain di rumah dinas ini. Dan lagi ketika hari itu hingga kini Khalil pun belum masuk ke sekolah, padahal sekarang kami sudah hampir memasuki akhir tahun kedua, akhir tahun 2008 semenjak aku pindah ke rumah dinas ini. Dan masalah gambar yang Khalil berikan kepadaku,
sampai akhir tahun kedua ini aku masih belum bisa menyelesaikannya. Aku pun berharap Khalil cepat kembali ke sekolah, karena aku sangat penasaran ada apa sebenarnya dengan gambar ini, dan pesan apa sebenarnya yang ingin Khalil sampaikan kepadaku mengenai gambar ini. Tahun kedua pun telah usai, masuk ke awal tahun ketiga, awal tahun 2009, kami pun saat ini sudah memasuki kelas 5. Tapi, aku tidak tahu apakah Khalil juga naik kelas pada saat itu karena dari wali kelas pun tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Khalil sudah tidak bersekolah lagi ataupun Khalil tinggal kelas. "Bang, sudah kelas 5 kan sekarang?" sahut papaku ketika aku sedang asik bermain game di kamarku. "Iya Pak, kenapa Pak?" jawabku. "Udah waktunya untuk dihitan nih." Mendengar perkataan papaku itu aku pun sejenak berhenti dari aktivitasku bermain game. "Hah?" jawabku terkejut, maklum pada saat itu aku sangat takut mendengar yang namanya hitan. Bagiku itu hal-hal yang paling menakutkan di hidupku ini, aku belum siap untuk itu. "Udah kelas 5 ini harus wajib dihitan Bang," jelas papaku. Aku pun langsung menolaknya dan mengatakan bahwa aku belum siap. Tapi papaku meyakinkanku untuk dihitan dengan diiming-imingi komputer. Bagiku itu adalah pilihan berat, karena memang sudah beberapa tahun belakangan ini aku sangat mengidam-ngidamkan komputer. Karena beberapa tahun belakangan ini aku juga sering untuk main ke warnet yang letaknya tidak jauh dari rumahku hingga mama dan papaku sering memarahiku karena terlalu sering keluar dan menghabiskan uang untuk itu. Lalu aku pun langsung mengiyakan apa yang papaku pinta, "Tapi Pak, gak sakit kan?" Papaku hanya membalas dengan tawa candaan pada saat itu. Setelah beberapa minggu kemudian, hari H pun telah tiba. Ya, hari penentuanku di mana aku akan menjadi seorang lelaki sejati telah tiba. Aku pun beserta papa dan mamaku pergi ke puskesmas yang berada di sekitar perumahan yang letaknya tidak jauh dari rumah dinas ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, lingkungan ini sangatlah sepi meski banyak rumah-rumah bertingkat, tapi bagiku ini bukanlah perumahan yang mewah melainkan perumahan yang menyeramkan karena dikelilingi oleh pohon-pohon beringin yang besar-besar. Setelah aku sampai di puskesmas, tepat di depannya aku melihat masjid yang lumayan besar. Dan yang menjadi perhatianku adalah keranda-keranda mayat yang terletak berjejer tepat di halaman depan masjid tersebut. Bulu kudukku agak merinding ketika melihat keranda-keranda mayat tersebut, karena aneh saja bagiku biasanya keranda-keranda mayat diletakkan di bagian belakang atau samping masjid, tapi ini malah diletakkan tepat di halaman depan masjid, seperti tidak ada tempat saja padahal perkarangan masjid itu lumayan luas, mungkin ada yang meninggal hari ini, pikirku dalam hati. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang membuat bulu kudukku merinding. Awal kedatanganku ke puskesmas ini saja sudah membuat bulu kudukku tegak satu persatu. Pasalnya suasana yang ada di puskesmas dan lingkungan ini sama sepinya dengan suasana yang ada pada lingkungan rumahku, mungkin karena masih satu daerah kali ya. Pikirku saat itu. Dan lagi hanya ada beberapa perawat saja yang ada di puskesmas ini padahal puskesmas ini tergolong besar dan juga bertingkat. Menurutku suasana di sini lebih menyeramkan daripada yang ada di rumahku saat ini. Ketika aku dan keluargaku menunggu di ruang tunggu, aku pun tanpa sengaja mendengar percakapan antara kedua perawat yang sedang bertugas ini. Sis, 2 hari yang lalu aku kan shift malam sama si Yusuf. Tahu gak kami di lantai atas kemarin melihat bayangan orang yang lagi lari-lari. Padahal di lantai atas gak ada orang kan, cerita salah satu perawat sambil berbisik kepada temannya. Ah, emang kamu gak tahu ya kalau di lantai atas itu terkenal angkernya. Makanya dikosongin kalau malam hari. Mendengar hal itu, pikiranku kembali melayang-layang. Dan ketika itu juga, nomor 7, silahkan masuk ke ruangan yang berada di lantai 2, nomorku pun dipanggil. Dan ternyata ruangan itu berada di lantai atas yang baru saja diceritakan oleh perawat-perawat itu. Seketika moodku pun berubah, keteganganku pun bertambah dan yang lebih parahnya badanku mendadak dingin pada saat itu. Aku pun menaiki tangga menuju lantai 2 dengan ditemani oleh papa dan mamaku saja,
sedangkan adikku saat itu masih menunggu di bawah. Mungkin sepertinya dia takut untuk melihatku hitanan pada waktu itu. Lorong demi lorong pun kami lewati, dan memang di lantai 2 ini sangatlah sepi meski ada beberapa ruangan yang terlihat, namun ruangan-ruangan tersebut sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Karena di dalam ruangan itu tidak ada satupun perawat atau dokter yang bertugas. "Pak, kok lantai 2-nya sepi ya? Kayak gak ada orang?" tanyaku pada waktu itu, lalu papaku pun menjawab, "Mungkin dokternya belum datang." Aku berpikir, masa iya, jam segini dokter masih belum datang? Memang jadwal kerja dokter itu jam berapa ya? Pikirku dalam hati. Lalu aku pun sampai ke ruangan nomor 7 tersebut. Meski nomornya adalah nomor 7 tetapi posisi ruangan tersebut berada di sudut paling ujung. "Ini dengan saudara rival?" tanya salah satu dokter yang telah menungguku di depan pintu ruangan tersebut. "Iya dok," jawabku yang sedikit tersipu malu. Bagaimana tidak, ternyata dokternya masih muda ketika itu. Walau begitu keteganganku masih belum hilang karena ini adalah hari yang sangat-sangat penting sekaligus menegangkan bagiku. Mengapa tidak? Begitu banyak pikiran-pikiran negatif yang mengelilingiku saat itu. Bagaimana jika kemaluanku nanti copot? Atau dokternya salah potong? Sakit gak ya? Duh, pasti sakit banget. Rasanya aku ingin sekali kabur pada saat itu, namun aku masih ingat akan apa yang papaku bilang. "Bang, kalau udah selesai hitanan nanti papa belikan komputer." Ya, di samping itu perkataan papaku selalu terngiang-ngiang di kepalaku sehingga menahanku untuk kabur dari ruangan itu. "Silahkan dek, tidur terlentang di sana ya, dan untuk bapak ibunya silahkan mendampingi." Lalu aku pun menuju tempat tidur yang telah disiapkan oleh dokter itu, sedangkan papa dan mamaku duduk di bangku yang berada di samping tempat tidurku. "Tahan ya, ini gak sakit kok." Lalu dokter itu pun menyuntikkan cairan pada kemaluanku ini. Sekilas kemaluanku pun rasanya tidak berasa apapun pada saat itu. "Dok, sakit gak dok? Aku takut." Dokter itu pun mencoba untuk menenangkanku pada saat itu. "Gak sakit kok, kan udah disuntik. Udah kebal kok." Walau begitu tetap saja ngilu bagiku ketika dokter itu memulai untuk menghitankanku, dan aku hanya bisa berdoa dan berzikir pada waktu itu. Dan setelah proses hitananku selesai, aku pun berjalan ke arah luar ruangan itu sembari memegang celanaku agar tidak mengenai kemaluanku pada saat itu, sedangkan papa dan mamaku masih berkonsultasi dengan dokter. Ketika aku menunggu di luar ruangan dokter itu, sesekali aku menengok ke arah lorong-lorong yang agak menyeramkan itu. Di saat itu aku juga melihat ada tangga menuju lantai atas tepat di samping ruangan hitanku ini. Wah, lantai 2 aja udah sepi begini, masa iya ada lagi ruangan di lantai atas? Aneh, pikirku saat itu. Tapi lebih anehnya lagi, ada seorang perawat yang baru saja turun dari lantai atas tersebut. Hingga aku pun bertanya kepada perawat itu, "Sus, di lantai atas ruangan apa ya?" Perawat itu hanya berjalan di depanku begitu saja tanpa menggubris pertanyaanku pada waktu itu. Sombong amat, kesalku dalam hati. Tidak lama setelah itu, orang tuaku pun keluar dari ruangan tersebut bersamaan dengan dokter itu. Aku yang masih penasaran dengan lantai atas itu kembali bertanya kepada dokter itu, "Dok, di lantai atas itu ruangan apa ya?" Dengan santai dokter itu pun menjawab, "Masih kosong deh, belum diisi. Dulu pernah ada tapi udah gak dipakai lagi." Lalu aku pun kembali bertanya, "Lah, terus suster tadi ngapain ke atas ya dok?" Ketika itu dokter itu pun langsung berubah moodnya dan menjadi sedikit terkejut. "Yuk kita ke bawah lagi," pungkas dokter itu sembari mempercepat langkahnya. Ketika itu aku merasakan kejanggalan dengan ekspresi dokter pada saat itu. Kami pun sudah berada di lantai dasar, papa mamaku pun mengurus administrasi hitananku itu sedangkan aku menunggu di ruang tunggu dan terlihat dokter yang menghitankanku itu mengobrol dengan temannya dengan wajah yang sedikit serius dan terlihat cemas sambil menunjuk-nunjuk ke arah lantai atas. Aku yang sedikit penasaran merubah tempat dudukku sedikit lebih dekat dengan dokter itu agar aku pun bisa mendengarkan apa pembicaraan dari mereka. "Ah, masa iya?" tanya salah satu teman dari dokter itu. "Iya benar, tadi anak itu ngomong kayak gitu,"
Ih serem, jelas dokter tersebut. Aku pun berpikir sejenak, jangan-jangan dokter tadi itu. Sekilas aku pun merinding dengan apa yang aku pikirkan ketika itu. Apa ia perawat yang aku bilang sombong itu adalah hantu? Tapi kalau memang hantu tapi kok bulu kudukku tidak merinding ya ketika aku bertanya kepada perawat itu. Aku pun masih menerka-nerka dan masih di antara percaya atau tidak dengan kejadian itu. Lalu papaku pun memanggilku sehingga aku pun bergegas menuju mobil. Ketika aku berada di parkiran mobil aku pun melihat sekilas ke arah jendela atas puskesmas ini. Terlihat jendela-jendela ruangan dari lantai dasar terbuka semua yang menandakan bahwa ruangan tersebut tidaklah kosong dan sedangkan di lantai 2-nya hanya terlihat satu jendela yang terbuka sedangkan jendela-jendelanya tertutup. Oh itu pasti tempatku hitan tadi. Lalu aku pun melihat ke lantai 3-nya lagi yaitu lantai paling atas dari puskesmas ini dan aku melihat semua jendela-jendela pada lantai 3 ini tertutup. Lalu aku pun masuk ke dalam mobil dan perlahan papaku menghidupkan mobil tua ini dan berjalan dengan lambat. Aku pun membuka kaca mobil ini sembari melihat terus ke arah lantai 3 pada puskesmas ini. Karena aku masih penasaran apa yang dilakukan suster itu di lantai atas yang ruangannya tertutup semua. Sembari aku memikirkan hal itu, tiba-tiba aku melihat jendela lantai atas itu terbuka dengan perlahan. Aku pun langsung menutup jendela mobilku dan menghadap ke arah depan, kok kebuka. Aku pun tidak berani menengok ke arah belakang lagi, takut sesuatu hal yang tidak ingin aku lihat, malah terlihat nantinya. Setelah tiba di rumah, aku pun mencoba untuk bersikap tenang dan bersikap seolah aku tidak melihat apapun ketika di puskesmas tadi. Sebenarnya ada apa sih dengan lingkungan ini? Kenapa semuanya tampak menyeramkan? Kesalku ketika itu. Aku pun memutuskan untuk tidak memikirkan terlalu keras lagi, dan lebih mengalihkan perhatianku kepada game PlayStation milikku sembari mengkode-kode papaku mengenai janji yang telah kami kesepakati sebelumnya. Gimana Pak, kapan kita belinya? Tanyaku. Sabar ya Bang, tunggu kering dulu, pungkasnya. Ya, mau gak mau harus menunggu hitanku ini mengering. Kalau masih basah seperti ini aku ke toko komputer dengan papaku pun, bisa-bisa jahitannya pada lepas semua. Jadi terpaksa aku harus menunggu sedikit lebih lama lagi untuk mendapatkan komputer idamanku itu. Malamnya aku pun bergegas untuk tidur. Tapi anehnya suara-suara yang biasanya menggangguku pada malam hari tidak terdengar sama sekali, padahal waktu itu juga sudah menunjukkan jam 11:05. Besoknya, jahitanku masih belum mengering jadi aku pun diliburkan dari sekolah dalam beberapa hari ke depan dan hari-hari liburku pun, aku memanfaatkannya untuk bermain game PlayStation seharian. Sempat bosan sih aku dengan PlayStation ini, karena sudah waktunya untuk beralih ke komputer dan selama beberapa minggu belakangan ini pun aku juga lebih sering main di warnet daripada memainkan joystick PlayStation-ku ini. Saking bosannya, aku pun berjalan dengan memegang kain sarungku ke arah halaman belakang dan sekilas aku melihat ayunan yang selama ini tidak pernah aku mainkan sebelumnya. Udah hampir 2 tahun ayunan itu gak pernah ada satupun orang yang naikin. Padahal kemarin ini juga keluarga dari jauh banyak yang ke rumah, tapi mereka malah gak melirik ayunan ini sama sekali, mungkin karena kesannya angker kali ya. Gumamku dalam hati, memang sih keberadaan ayunan ini agak menyeramkan karena tepat sekali terletak di samping pohon beringin besar ini. Ditambah lagi, aku juga pernah bilang ke mereka bahwa pada malam hari ayunan ini sering bergerak sendirinya. Aku pun duduk di ayunan itu sembari melamun dan menikmati angin yang sepoi-sepoi pada saat itu, seakan membawaku akan suasana yang tenang menenangkan tersebut. Tidak terasa hari pun sudah mulai senja, aku pun masuk ke dalam rumah dan memulai aktivitasku pada malam harinya. Namun pada tengah malam ketika aku sudah terlelap untuk tidur, tiba-tiba suhu badanku naik drastis hingga aku pun mengigau dan membangunkan kedua orang tuaku yang sudah terlelap itu. Bang, panggil papaku sembari membangunkanku pada waktu itu. Ma, ini si abang panasnya tinggi, coba ambilkan air, kompres kepalanya, suruh papaku. Sekujur badanku berkeringat ketika itu tapi anehnya yang aku rasakan pada saat itu malah dingin menggigil,
"Pak, dingin Pak," keluhku pada saat itu. Papaku pun mencoba untuk mengkompreskan kepalaku dengan air es yang sebelumnya telah disiapkan oleh mamaku. "Gimana abang Pak? Gak apa-apa kan?" tanya mamaku khawatir. "Abang sepertinya meriang nih." Malam itu pun papaku menyibukkan dirinya untuk mengganti setiap kompresan yang ada di kepalaku, hingga aku pun terlelap. Pada pagi harinya, suhu badanku kembali normal walau kepalaku agak pusing ketika itu. Rasanya, semalam suhu badan gak tanggung tingginya, sekarang malah gak panas sama sekali, ucapku pada waktu itu. Padahal papaku telah berencana membawaku ke puskesmas untuk memeriksa kesehatanku tersebut. Mungkin karena hitanan kali bang makanya sakit, ucap papaku pada pagi itu. Aku yang tidak tahu apapun hanya mengangguk saja ketika itu. Tapi untunglah gak jadi ke puskesmas, ucapku lega. Siangnya aku kembali ke aktivitas biasaku yaitu memainkan PlayStation-ku yang sudah mulai membosankan itu. Dan ketika aku sedang asyik memainkan PlayStation itu tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki berjalan di sampingku dengan memakai pakaian putih panjang. Aku pun hanya melihat sekilas karena lebih fokus kepada permainanku pada saat itu. Lalu berpikir, paling si mama, tapi anehnya, mamaku malah terdengar sedang bernyanyi dari arah dapur. Ma, teriakku pada saat itu. Mamaku pun berjalan dari arah dapur menuju ke kamarku itu. "Iya, kenapa bang?" Lalu aku pun terkejut, bukannya mama tadi yang barusan ke kamar mandi samping. Tanyaku, "Gak kok bang, mama di dapur aja dari tadi," dan aku pun hanya bisa terdiam saat itu, seolah aku sudah tahu apa penyebabnya. "Oh, mereka lagi ya," ucapku. Tidak lama setelah kejadian itu, entah apa yang membuat diriku lupa pada saat itu, tiba-tiba tanganku tidak sengaja menyenggol kemaluanku yang masih basah itu, dan sontak aku pun berteriak menangis, Ma, jahitannya lepas." Mamaku pun langsung berlari ke arahku dan melihat ke arah lantai yang sudah berceceran darah. Melihat hal itu mamaku pun langsung menelepon papaku dan segera membawaku ke puskesmas, tempat di mana aku melihat sosok perawat yang mungkin sudah menungguku di lantai atas. Sedangkan aku, sibuk diam terpaku melihat darah yang begitu banyaknya bercucuran dari kemaluanku. Setibanya aku di puskesmas, aku langsung dibawa oleh papaku menuju lantai 2, tempat di mana aku hitanan pada waktu lalu. "Assalamualaikum dok, ini rival jahitannya lepas dok," ucap papaku sambil membuka pintu ruangan itu. "Oh iya pak, silahkan bawa anaknya ke tempat tidur." "Ya pak," jawab dokter tersebut sembari mempersiapkan alat-alat untuk menangani jahitanku yang lepas. "Duh dek, ini kenapa kok bisa lepas gini?" tanya dokter itu. "Gak tahu dok, gak sengaja kesambar sama tangan waktu lagi main game." Aku pun hanya bisa menutup mataku ketika dokter itu memulai operasinya untuk menjahit jahitanku yang lepas. "Lain kali hati-hati ya dek, jangan sampai lepas lagi." Untung ini cepat dibawa, aku pun hanya mengangguk-anggukan kepalaku ketika itu. Setelah itu, aku pun pergi keluar ruangan dokter itu sedangkan papaku masih di dalam untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter tersebut. Ketika aku berada di luar, aku pun teringat akan kejadian waktu lalu. Suster sombong yang menutup jendela pada lantai atas padahal di lantai tersebut tidak ada siapapun. Sekilas aku pun melihat tangga yang menghubungkan ke lantai 3 itu, begitu mencekam karena entah mengapa tangga menuju lantai atas itu terlihat sangat gelap padahal matahari masih menunjukkan sinarnya ketika itu. Aku pun melamun, seakan-akan ada seseorang yang berjalan dengan sangat pelan berjalan dari lantai atas itu menuju lantai 2. Namun, ketika sedang asiknya aku melamun tiba-tiba papaku pun memanggilku. "Bang, yuk pulang." Aku pun sedikit terkejut ketika papaku menyenggol pundakku pada saat itu. "Iya pak," jawabku, dan kami pun menuju lantai bawah. Dan seperti biasa aku menunggu di ruang tunggu sembari papaku mengurus administrasinya, lalu tidak lama setelah itu aku melihat dokter yang menjahit jahitanku tadi. "Dok, aku mau tanya dok," sahutku ketika itu. Dari kecil rasa penasaranku memang sudah sangat tinggi, sesuatu hal apapun yang membuatku penasaran pasti akan aku tanyakan langsung pada saat itu juga. "Iya dek, ada apa?"
Masih sakit jahitannya, jawab dokter itu. Enggak kok dok, cuman penasaran aja dok sama lantai 3 itu. Dokter itu pun menjawab, oh, memangnya kenapa dek dengan lantai 3 itu? Aku pun menjelaskan apa yang aku lihat pada waktu lalu. Oh begitu ya, sebenarnya gak ada apa-apa dek dengan lantai atas itu. Yang membuatnya menjadi angker bukanlah puskesmas ini, melainkan tanah inilah yang membuat puskesmas ini menjadi angker. Karena dulunya tanah yang ada di perumahan ini kan bekas kuburan massal ya pada waktu zaman penjajahan dulu, jelas dokter tersebut. Setelah dokter itu menjelaskannya sedikit kepadaku, dokter itu lalu pamit untuk mengurus pasien yang sedang menunggunya di lantai atas. Setelah itu, aku pun kembali ke mobil sembari memikirkan apa yang telah dokter itu ceritakan kepadaku. Jika yang dikatakan dokter itu benar, berarti rumah yang aku tempati sekarang juga termasuk dong. Tanyaku dalam hati. Seketika suasana yang ada di dalam mobil pun berubah. Jalanan yang sepi ini, daun-daun rimbun yang ada di sepanjang jalan ini, udara yang dingin ini, perasaan-perasaan yang tidak enak ini, penampakan-penampakan yang aku lihat di rumah dinas selama ini, sudah terjawab semuanya. Mereka ada bukan tanpa sebab, namun mereka ada karena kitalah penyebabnya. Ya, luka dari masa lalu, dendam dari masa lalu, serta kebencian dari masa lalu akan peristiwa-peristiwa yang mereka alami selama hidup mereka karena ulah tangan manusia yang tamak akan kekuasaannya, karena manusia yang haus akan nafsunya, yang menyebabkan mereka ada dan mencoba untuk mengganggu bahkan menghakimi kita. Walau secara tidak langsung bukan kita yang menyebabkan ketidakseimbangan itu, namun kita juga ikut terseret ke dalamnya karena kita masih mewakili dari rasa haus mereka akan manusia. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia generasi yang lebih baik daripada yang terdahulunya adalah berdoa kepada Tuhan agar jiwa-jiwa yang tidak tenang ini kembali ke tempat yang seharusnya. Ya, termasuk jiwa-jiwa yang selalu menggangguku di rumah dinas ini, jiwa anak-anak yang masih belum tahu apa-apa yang dibunuh ketika masa peperangan itu. Belum puas bermain ia selama hidupnya. Makanya, mencoba untuk bermain denganku saat ini. Semoga kebencian dan kesedihanmu cepat berakhir ya, agar kamu semua bisa kembali ke tempat asalnya, ke tempat yang seharusnya kalian berada. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share, dan serta subscribe channel ini dan nantikan kisah horor selanjutnya, tetap di channel Dunia Mistis FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.